Nyirang Kosinuddin semakin kesini semakin ngaur, dan menurut hemat saya ini hanya sekedar mencoba memprovokasi para ulama-ulama, khususnya ulama-ulama NU yang memang dari dulu saya kira tidak pernah mau srek dengan apa yang menjadi agenda-agenda dari kaum-kaum radikal ini yang selalu mengatasnamakan agama dan berupaya menggiring ulama-ulama untuk ikut di dalam agendanya. Karena hari ini banyak orang pinter, Pak. Para alim banyak orang pinter, tapi nggak ada yang punya nyali. Yang jadi ulama kiai juga kitabnya saja yang tinggi, hafalannya banyak. Begitu dihadapkan dengan kasus, muter-muter juga. Ternyata kiai ada takutnya juga ya. Baru saya tahu, saya kira kiai itu semuanya kayak dulu loh, siapa Panglima Sudirman gitu loh, terdepan ya, mimpin pasukan, mimpin santri-santrinya. Ternyata kiai era now banyak yang takut juga gitu. Kalau fatwa ulama NU keluar, ya sudah, kita gulung mereka semua. Untuk saat ini ya kita bernarasi saja, karena dia juga bernarasi, ya kita bernarasi. Tapi kalau dia melakukan kekerasan, apa boleh buat? Tidak boleh kita berdiam diri. Karena apa? Ini adalah pegangan kita sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa fardu ain membela tanah air dari penjajah. Jadi kalian jangan coba-coba menggoreng opini-opini sesat yang seolah-olah bahwa kalian adalah pejuang, sementara kalian ini pecundang. Kalian ini ada nanti di tahun 2000-an muncul di Indonesia ini. Selama ini kamu di mana sembunyi semua? Saya kira jelas sejarahnya seperti apa, sahabat-sahabat. Jadi jangan pernah terkecoh dengan makhluk-makhluk ini semua. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama Tolong 9 dari Buta Pandita Lopi, Kabupaten Bulukumba. Pada malam hari ini ada satu video yang hemat saya ini penting untuk kita reaksi secara bersama-sama. Tentu tidak ada lain selain daripada video para kadal-kadal gurung yang semakin kesini semakin memuakkan apa yang dicuap-cuapkan di media sosial. Tentu tugas kita adalah bagaimana setiap mereka melakukan gorengan-gorengan isu, kita harus memberikan pelurusan-pelurusan sehingga kemudian netizen tidak terjebak menganggap bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah satu kebenaran. Kali ini namanya Kosinuddin, ini tidak asing lagi di kita semua, seorang pengacara ex HTI yang sampai hari ini masih getol dan berjuang keras bagaimana supaya sistem khilafah yang dia dengung-dengungkan itu kemudian mendapatkan hati di mata masyarakat, hati di mata ulama khususnya. Oleh karena itu, apa yang saya tampilkan di video awal tadi saya kira jelas bagaimana sosok Kosinuddin berupaya keras menggiring opini seolah-olah menanamkan satu wacana di kepala masyarakat Indonesia bahwa ulama hari ini itu tidak sama lagi seperti ulama yang lalu. Dianggapnya bahwa ulama kita hanya berbunalkan kitab yang tinggi tapi tidak memiliki keberanian. Nah, tentu apa yang dilakukan oleh ulama-ulama, khususnya ulama-ulama NU, pasti memang akan sangat menyakitkan hati buat para kadrun. Kenapa? Karena tidak akan mungkin ikut-ikutan dengan agenda yang mereka lakukan. Tetapi kan pertanyaan kritisnya adalah HTI dan ormas-ormas baru atau aliran-aliran transnasional hari ini, di mana pada saat NKRI ini mau didirikan? Di mana pada saat NKRI ini mendapatkan rondrongan dari dalam negerinya sendiri? Kita tahu berkali-kali Indonesia ini diuji coba, mulai dari PKI, kemudian DI, TII, NII, dan Permesta serta beberapa elemen lain yang ingin mendirikan negara di dalam negara. Dan para ulama-ulama kita sudah memperlihatkan bagaimana komitmen mereka semua di dalam menjaga NKRI ini. Lalu sekonyong-konyong tiba-tiba ada muncul makhluk ini semua yang seolah-olah memiliki perjuangan untuk memperbaiki rakyat. Justru rakyat harus membaca bahwa kenapa ulama-ulama NU khususnya hari ini berjibaku
melawan narasi-narasi kaum radikal ini, karena mereka sudah paham betul bahwa yang akan merusak bangsa ini adalah ini semua. Lalu tiba-tiba Kosinudin berharap akan disokong oleh para ulama-ulama. Kalaupun misalnya ada ulama yang ikut-ikutan dalam agenda mereka, pasti ulama itu adalah ulama kadrung. Ulama-ulama yang memang memiliki agenda sesat untuk menyesatkan rakyat Indonesia, membangun narasi dengan embel-embel agama seolah-olah bahwa yang dia perjuangkan adalah agama. Oleh karena itu saya kira jelas ketika ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah belum bergerak, yakini saja bahwa negara ini masih biasa-biasa saja. Oleh karena itu untuk menghadapi kadrung-kadrung ini cukup kita-kita ini yang masih muda-muda. Tidak perlu ulama-ulama kita itu turun gunung, karena ini belum saatnya. Kecuali memang mereka sudah mengangkat senjata, ya baru kita berharap ada fatwa keluar. Nah, itu jelas itu. Kalau fatwa ulama NU keluar, ya sudah, kita gulung mereka semua. Untuk saat ini ya kita bernarasi saja, karena dia juga bernarasi, ya kita bernarasi. Tapi kalau dia melakukan kekerasan, apa boleh buat? Tidak boleh kita berdiam diri. Karena apa? Ini adalah pegangan kita sebagaimana apa yang pernah disampaikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa fardu ain membela tanah air dari penjajah. Karena bagi saya ormas-ormas kadrung ini yang ingin mengganti Pancasila, kalau pada akhirnya nanti betul-betul dia mau mewujudkan dalam bentuk nyata, dalam sikap real menyerang negara, maka pada prinsipnya bagi saya mereka adalah penjajah yang harus dilenyapkan di negeri ini. Jadi kalian jangan coba-coba menggoreng opini-opini sesat yang seolah-olah bahwa kalian adalah pejuang, sementara kalian ini pecundang. Kalian ini ada nanti di tahun 2000-an muncul di Indonesia ini. Selama ini kamu di mana sembunyi semua? Saya kira jelas sejarahnya seperti apa, sahabat-sahabat. Jadi jangan pernah terkecoh dengan makhluk-makhluk ini semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita.